semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Siti Sarahani Diningrum dari kelas 4B Prodi RMIK. Kali ini, kita akan membahas salah satu topik penting dalam dunia kesehatan masyarakat, yaitu epidemiologi penyakit menular. Daripada lama-lama, yuk langsung ke videonya. It's raining tacos. Jadi, sebelum masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu epidemiologi. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan masalah kesehatan dalam populasi. Dengan kata lain, epidemiologi membantu kita memahami bagaimana, di mana, dan mengapa suatu penyakit menyebar. It's raining tacos. Lalu penyebarannya bisa melalui apa aja sih? Yang pertama yaitu kontak langsung, misalnya bersentuhan, berciuman, atau berhubungan seksual. Contohnya HIV dan herpes. Lalu yang kedua yaitu kontak tidak langsung melalui benda yang terkontaminasi seperti ganggang pintu, handuk, atau alat makan. Lalu ada yang ketiga yaitu melalui udara, yaitu droplet dari batuk dan bersin bisa menyebarkan penyakit seperti TBC dan COVID-19. Lalu yang keempat, melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi seperti hepatitis A atau diare akibat bakteri. Yang kelima, melalui vektor seperti nyamuk pada malaria atau demam berdarah. Nah, teman-teman, mengetahui cara penularan ini sangat penting untuk pencegahannya loh. It's raining tacos. Ada banyak faktor yang mempengaruhi penyebaran penyakit menular. Antara lainnya, yang pertama yaitu lingkungan, seperti sanitasi buruk, air bersih yang terbatas, atau tempat tinggal yang padat. Lalu juga bisa perilaku individu, seperti tidak mencuci tangan, tidak menggunakan kondom, atau tidak menjaga jarak saat sakit. Lalu ada imunitas populasi. Jika banyak orang yang tidak punya kekebalan terhadap penyakit tertentu, maka penyakit lebih mudah menyebar. Lalu perjalanan dan mobilitas manusia. Berpergian dari satu tempat ke tempat lain dapat membawa penyakit antar wilayah atau bahkan antar negara loh teman-teman. Lalu yang terakhir yaitu faktor sosial ekonomi, seperti kemiskinan dan pendidikan rendah yang bisa membatasi akses terhadap pelayanan kesehatan dan informasi. It's raining tacos. Beberapa contoh epidemi besar yang pernah terjadi, yang pertama yaitu ada COVID-19 yang dimulai akhir 2019 dan menjadi pandemi global, mengubah cara hidup dan sistem kesehatan dunia. Lalu ada wabah Ebola di Afrika Barat pada tahun 2014-2016 yang menyebabkan ribuan kematian. Lalu ada pandemi influenza Spanyol pada tahun 1918 yang menewaskan puluhan juta orang. Lalu ada demam berdarah yang terjadi setiap tahunnya di Indonesia, terutama saat musim hujan, merupakan masalah kesehatan masyarakat yang berulang. Epidemiologi membantu memahami pola penyebaran dan dampaknya serta menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penanggulangan. It's raining tacos. Peran epidemiologi dalam kesehatan masyarakat. Epidemiologi bukan cuma penting bagi dokter dan rumah sakit, tapi juga buat pemerintah, lembaga internasional, dan bahkan buat kita semua. Dengan data epidemiologi, kita bisa menentukan prioritas program kesehatan, melakukan deteksi dini penyakit, merancang kebijakan berbasis bukti, memprediksi kemungkinan wabah di masa depan. Nah, contohnya, dari data kasus DBD yang meningkat di suatu wilayah, pemerintah bisa melakukan fogging dan edukasi sebelum makin banyak yang tertular. Berikutnya yaitu salah satu contoh penyakit menular. Di sini saya mengambil salah satu contoh dari epidemiologi penyakit menular yaitu demam berdarah. Langsung yuk next ke slide berikutnya. Yang pertama, apa sih agen penyebab demam berdarah? Demam berdarah disebabkan oleh virus dengue atau DENV yang termasuk dalam keluarga Plapipiridae. Virus ini memiliki 4 serotype, DENV1, DENV2, DENV3, dan DENV4. Infeksi oleh satu serotip hanya memberi kekebalan seumur hidup terhadap serotip tersebut, tapi tidak terhadap serotip lainnya. Nah, lalu cara penularan demam berdarah itu kayak gimana ya? Penularan terjadi melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nyamuk ini aktif menggigit pagi hingga sore hari loh teman-teman, dan berkembang biak di air bersih yang tergenang, seperti di bak mandi, ember, pot bunga, dan kaleng bekas. Lalu di sini ada distribusi dan frekuensi. Endemis di wilayah tropis dan subtropis termasuk Indonesia. Lalu peningkatan kasus biasanya terjadi saat musim hujan karena banyaknya genangan air. Lalu menyerang semua usia, tapi anak-anak sering menjadi kelompok paling rentan teman-teman. Lalu gejalanya apa aja sih? Yang pertama yaitu demam tinggi mendadak, lalu ada nyeri otot dan sendi atau disebut breakbone fever.
dan ada sakit kepala, ruam kulit, mual dan muntah, dan dalam kasus berat bisa perdarahan dan shock atau dengue shock syndrome. Nah, lalu prinsip epidemiologi dalam DBD itu kayak gimana sih? Yang pertama yaitu distribusi. Waktunya biasanya musiman dan puncaknya di musim hujan. Lalu tempat, daerah padat penduduk dan lingkungan dengan sanitasi buruk. Lalu menyerang semua orang kah? Betul teman-teman, DBD itu menyerang semua umur, tetapi anak-anak dan lansia lebih rentan. Lalu ada determinasi atau faktor risiko. Apa aja ya faktor risikonya? Yang pertama yaitu banyaknya tempat perkembangbiakan nyamuk, lalu tidak memakai kelambu atau repelen, tidak ada fogging atau pemberantasan sarang nyamuk, dan kurangnya edukasi masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke pencegahannya biar kita tidak terserang DBD. Yang pertama yaitu PSN atau pemberantasan sarang nyamuk. Lalu 3M plus yaitu menguras, menutup, dan mengubur. Lalu ada fogging saat ada kasus di wilayah tertentu. Lalu vaksinasi dengue atau diberikan terbatas pada populasi dengan riwayat infeksi dengue sebelumnya. Lalu menggunakan lotion anti nyamuk, kelambu, dan baju lengan panjang. Jangan lupa ya teman-teman, kita harus menjaga supaya terhindar dari penyakit demam berdarah. Nah, epidemiologi membantu dalam melacak pola sebaran kasus DBD setiap tahunnya, menentukan wilayah endemis versus non-endemis, menyusun strategi intervensi berbasis data, dan mengevaluasi efektivitas program PSN, fogging, dan edukasi masyarakat. Demam berdarah dengue atau DBD yaitu penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue dan ditularkan melalui nyamuk Aedes aegypti. Pendekatan epidemiologi sangat penting untuk memahami pola penyebaran penyakit ini, baik dari segi waktu, tempat, maupun kelompok yang terdampak. Melalui analisis epidemiologi, faktor risiko seperti lingkungan, perilaku masyarakat, dan musim hujan dapat diidentifikasi, sehingga strategi pencegahan dan pengendalian seperti PSN, edukasi, dan vaksinasi dapat dilakukan secara tepat sasaran untuk menekan angka kejadian dan mencegah wabah. Kesimpulannya, penyakit menular masih menjadi ancaman serius bagi kesehatan global loh. Tapi dengan pemahaman tentang epidemiologi, kita bisa mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penyebarannya secara lebih efektif. Peran kita sebagai individu juga sangat penting dengan menjaga kebersihan, mengikuti vaksinasi, dan saling peduli. Kita bisa membantu menghentikan rantai penularannya. Jadi sekian saja video dari saya. Terima kasih sudah menyimak video ini dan semoga ilmunya bisa menyerap oleh kalian. Bye bye guys.